Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bin imatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, kajian kali ini kami akan menyampaikan tentang adabul mar'ah fil Islam. Apa itu adabul mar'ah fil Islam? Adabul mar'ah fil Islam adalah adab atau pergaulan wanita dalam pandangan Islam. Kami nanti akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pergaulan wanita. Nanti akan kita ikuti dalam kajian-kajian yang akan datang. Pada kali ini kami akan menyampaikan tentang kajian yang terkait dengan pergaulan wanita, yaitu akhlak kita, adab kita terhadap Allah. Namun sebelumnya, para pemirsa yang saya hormati, di dalam Aisyah kita memiliki buku pegangan, yaitu Adabul Mar'ah fil Islam, yang mana para pemirsa khususnya dari warga Aisyah tentu sudah memiliki buku pegangan ini. Namun tidak ada jeleknya kalau kita kaji kembali apa isi dari Adabul Mar'ah fil Islam, dan tentu kita sebagai seorang daiyah, sebagai seorang pemimpin harus bisa ataupun kita harus memahami, bisa menyampaikan tentang materi Adabul Mar'ah fil Islam. Kali ini yang akan kami sampaikan adalah tentang bagaimana akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, bahwa bagaimana cara pandang seorang wanita dalam ajaran Islam terkait dengan adab wanita dalam pandangan Islam terkait dengan kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak merupakan pedoman yang sangat utama dalam pandangan Islam. Sebagaimana Rasulullah telah berpesan kepada kita semuanya, ataupun ketika Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, hadis telah menegaskan tujuan utama Rasulullah adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa fi riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan juga, yaitu solihul li solihil akhlak, untuk memperbaiki akhlak yang baik. Itu hadis yang pertama yang ditekankan kepada kita, bahwa akhlak adalah merupakan pedoman yang utama dalam pergaulan kita sehari-hari. Ada juga hadis yang lain yang ditegaskan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hakikat agama?" Maka Rasulullah menjawab, "Akhlak yang baik." Kemudian laki-laki tadi karena kurang puas, beliau bergeser duduk di samping kanan Rasulullah dan bertanya kembali, "Ya Rasulullah, apakah hakikat agama itu?" Rasulullah menjawab, "Akhlak yang baik." Ternyata laki-laki tadi juga belum merasa puas, bergeser duduk sebelah kiri Rasulullah dan bertanya kembali, "Ya Rasulullah, apakah hakikat agama itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Akhlak yang baik." Nah, ternyata akhlak yang baik itu merupakan satu pedoman yang utama yang harus kita jaga betul, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana akhlak kita terhadap Allah. Kami akan mengambil sebuah hadis yang mana ditegaskan riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, "Bunyal Islam ala khamsin." Bahwa agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Apa yang pertama? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguhnya Nabi Muhammad itu sebagai hamba dan utusannya. Kita sebagai umat Islam, tentu kita sejak dari lahir sudah disyahadatkan bahasanya. Kita sudah selalu dalam kehidupan sehari-hari, minimal dalam sehari semalam kita mengucapkan syahadatain itu adalah 5 kali. Dengan ucapan 2 kalimat saat itulah tentu kekuatan akidah, kekuatan iman kita itu menjadi sangat kokoh ketika kita sudah menyatakan yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua apa? Wa iqamis shalah, yaitu menegakkan sholat.
menegakkan sholat di sini adalah tidak hanya kita berdiri, tentu kita melakukan sholat. Maka jangan sampai kita sebagai umat Islam itu meninggalkan sholat. Dalam hadis Nabi disebutkan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi karena sholat merupakan tiang agama, kita sebagai seorang perempuan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, tentu dalam pelaksanaan sholat itu harus kita tekankan kepada keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan lebih luas lagi adalah kepada sesama umat Islam, agar kita selalu dan senantiasa menegakkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena tentu Allah akan berikan sanksi ketika kita tidak melaksanakan sholat. Dalam Quran surat Al-Mudaththir itu ayat 42-43 ditegaskan, ma salakakum fi sakor. Nah, mengapa kamu tinggal di neraka sakor? Kemudian dijawab penduduk neraka tadi yang tidak pernah melaksanakan sholat, qalu lam nakum minal musallin. Beliau menjawab, dulu saya tidak pernah melakukan sholat. Jangan sampai anak cucu kita ini tidak pernah melakukan sholat. Apalagi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, utamanya kepada anak-anak kita harus juweh. Kalau bahasa Jawanya itu selalu mengingatkan dalam kondisi apapun agar anak-anak kita melakukan sholat. Sekarang sudah ada HP, anak kita jauh, kita telepon, kita ingatkan, jangan lupa melakukan sholat yang 5 waktu. Karena menjadi kunci utama masuk surga adalah sholat itu. Kalau kita selalu berbuat baik, kalau kita meninggalkan sholat, tentu kita tidak akan mendapatkan surga. Karena dalam hadis Nabi juga ditegaskan bahwa yang pertama kali besok akan dihisab seorang hamba, yaitu hamba Allah, adalah sholatnya. Maka mari kepada ibu-ibu utamanya yang sudah menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri, didiklah anak-anak kita agar selalu melaksanakan sholat. Itu menjadi kunci utama dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tentu selalu berpesan dalam sholat kita. Monggo yang sudah mempunyai putra mantu ataupun juga anak cucu, jangan segan-segan untuk membangunkan sholat. Ketika mereka sedang nikmat tidur, bangunkan untuk samaah sholat subuh. Terapkan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga yang sakinah. Sholat jamaah itu merupakan kunci utama untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Yang ketiga yaitu wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Pemirsa yang saya hormati, apa itu menunaikan zakat? Dalam Islam kita ada zakat, infak, sedekah. Tentu kalau zakat itu ada ketentuannya, ada batas-batasnya. Minimal zakat kita adalah 2,5%. Tapi ada infak, juga ada zakat, ada sedekah. Infak, sedekah itu tidak ada batasannya. Banyak, sedikit, monggo. Tapi dalam ajaran Islam, kalau kita mau berinfak, bersedekah, yang bagus tengah-tengah. Tidak terlalu cetil dan tidak dihabiskan untuk bersedekah. Ya. Maka untuk itu, apalagi kita sebagai seorang perempuan, jangan menjadi orang yang pelit, jangan menjadi orang yang cetil, karena ternyata perempuan itu banyak masuk neraka. Kenapa banyak masuk neraka? Ada beberapa hal, salah satunya maka Nabi mengingatkan kepada kita semuanya agar seorang wanita ini, dalam hadis Nabi sudah ditegaskan, ya ma'saron nisa'i tasoddaqna. Wahai wanita, wahai para perempuan, tasoddaqna, bersodakohlah kalian. Fa inni aroitakunna aksaru ahlun nar. Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Maka Rasul mengingatkan agar perempuan itu diperintahkan tasoddaqna, bersodakohlah. Ya, karena di dalam
rumah tangga atau di dalam kehidupan sehari-hari itu, perempuan itu kadang lebih memilih kepentingan untuk dirinya sendiri, hak Allah itu sering dikesampingkan. Ya. Ketika kita sudah hobi untuk belanja, kebutuhan sebagai seorang perempuan untuk bersedekah selalu diabaikan. Tapi insya Allah ketika kita menjadi seorang istri yang sholihah, muslimah yang sholihah betul, mukminah yang sholihah betul, tentu bersedekah itu menjadi kunci yang utama. Maka karena kita sudah diingatkan oleh Rasulullah, ketika kita ini banyak perempuan yang masuk ke dalam neraka, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk bersedekah. Nah, ini monggo kepada para pemirsa, khususnya adalah istri, seorang ibu, seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri menekankan kepada anak-anak kita. Karena yang melatih anak-anak kita menjadi dermawan itu adalah seorang ibu. Kenapa seorang ibu? Ketika kita memberi, anak kita selalu di samping kita. Terbiasa kita dengan bersedekah, terbiasa dengan berinfak. Sejak dini kita berikan contoh, infaknya diberikan kepada putra-putri kita, kemudian anak itu akan mencontoh, memberikan kepada orang lain, anak sudah dilatih, maka nanti sampai dewasa pun nanti akan terbiasa dengan bersedekah. Maka sekali lagi kepada khususnya adalah para istri, ya, para ibu yang pada umumnya itu sering begitu pelit, ya, pelit dengan berinfak, mau memberi saja kepada keluarga itu kadang umpet-umpetan dengan suami, itu hal yang kurang bagus. Maka selayaknya kalau memang kita ini bisa bekerja, monggo, infak tidak ada batasnya. Kalau kita memang menjadi ibu rumah tangga murni karena kita mendapatkan rizki dari suami, maka ketika kita akan memberikan infaknya kita harus izin kepada suami kita. Itu merupakan salah satu akhlak kita seorang muslimah di dalam kita kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang keempat adalah wahajjil bait, yaitu berhaji di rumah Allah. Berhaji di rumah Allah ke Makkah, Madinah. Menjadi orang yang berhaji itu adalah bagi yang mampu. Maka seorang perempuan itu ternyata jihadnya seorang perempuan itu bukan karena ikut di medan perang, tetapi jihadnya seorang perempuan itu yaitu ketika kita menunaikan ibadah haji, dengan catatan adalah bagi yang mampu. Maka kita sebagai seorang perempuan, jihad kita yang utama adalah berhaji. Dengan catatan tadi sudah kita sampaikan, bagi yang mampu. Nanti kita akan sampaikan juga bagaimana nanti perempuan kalau dalam boleh tidak untuk berpolitik, boleh tidak kita melakukan seperti yang sekarang sedang terjadi di era saat ini. Islam mengajarkan hal-hal yang seperti itu, tentu itu ada dasar-dasar semua dan nanti bisa kita sampaikan pada lain kesempatan. Yang terakhir yaitu wasoimi wasoma Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan itu sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Kewajiban semua umat Islam, laki-laki perempuan, untuk melakukan puasa Ramadan. Dalam hal ini, karena seorang perempuan ini dalam setiap waktunya, setiap bulannya, dalam melaksanakan sholat, puasa Ramadan, bagi perempuan yang masih memiliki usia subur, ya, masa usia subur, tentu dalam setiap bulannya itu kita tidak genap. Sholatnya yang 5 waktu dalam 1 bulan tentu berkurang. Bisa 5, berkurangnya sampai ada yang sampai diakhirkan sampai 14 hari dalam 1 bulan berkurang sholatnya hanya melakukan 15 hari atau 16 hari. Ketika puasa Ramadan juga sama. Maka untuk menutup selain kita memang sudah punya kewajiban ketika kita puasa Ramadan, ketika kita punya hutang kita harus mengganti. Tapi kalau sholat tidak ada. Sholat tidak ada gantinya, ya. Karena sudah diberikan oleh Allah, kita tidak ada sholat untuk diganti ketika kita sedang berhalangan, ya. Sebagai seorang wanita tidak ada mengganti sholat.
Tapi kalau puasa ada gantinya, karena dasarnya sudah jelas dalam Al-Quran. Kalau kita tidak bisa melakukan di hari yang sudah ditentukan, maka kita diperintahkan untuk mengganti pada hari yang lain. Bapak Ibu semuanya, pemirsa yang saya hormati, nanti bisa dibuka kembali, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarahnya sampai 185. Kemudian selain puasa Ramadan, kita juga sudah ditekankan untuk berpuasa sunnah. Ketika sudah selesai melakukan puasa Ramadan, kita diperintahkan untuk puasa sunnah, yaitu puasa Syawal. Barang siapa yang berpuasa Syawal 6 hari, maka seolah-olah kita ini berpuasa 1 tahun. Kemudian ada lagi puasa Arafah. Jadi ketika umat Islam sedang melakukan ibadah haji, yang tidak melakukan ibadah haji disunahkan untuk puasa Arafah. Puasa itu pun tidak diperintahkan hanya khusus untuk seorang laki-laki atau seorang muslim, tapi muslimah, seorang perempuan juga disunahkan untuk berpuasa, yaitu puasa Arafah, yang pahalanya adalah, atau Allah akan memberikan pahala, yaitu dihapus dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maksudnya apa setahun yang akan datang? Yaitu kita akan dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian ada puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Itu merupakan puasa sunnah. Dan yang mungkin menjadi rutinitas kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, yaitu puasa sunnah Senin Kemis. Jadi puasa sunnah Senin Kemis itu bukan kita berpuasa Seninnya karena Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, tidak. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita berpuasa pada Senin dan Kamis itu karena pada hari Senin dan Kamis malaikat itu melaporkan amalan kita. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, malaikat melaporkan amalan, misalnya amalan saya, amalan Idul Hasanah, setiap Senin dilaporkan kepada Allah. Hari Kamis juga seperti itu. Maka ketika ada orang yang kalau bahasa Jawanya jutaan, berdiam-diaman, itu hadis menyebutkan ketika kita berdiam-diaman tidak diperbolehkan lebih dari 3 hari. Apakah kemudian kalau sudah 2 hari kita rukun, nah, karena besok hari Senin khawatir dilaporkan kok masih berdiam-diaman. Begitu juga nanti hari Selasa, Rabu kita diaman lagi, ketika sorenya kita sudah baikan karena khawatir, takut hari Kamis dilaporkan oleh malaikat nanti kok amalan kita jelek. Bukan seperti itu. Maka intinya hadis tadi, ketika kita berpuasa Senin Kamis itu agar kita sebagai hamba Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah itu berhati-hati agar kita tidak berbuat yang tidak rukun kepada sesama manusia dan juga sama umat Islam. Juga ada yang puasa lagi, yaitu puasa Yaumul Bid. Ya. Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa mutih. Ya, jadi puasa mutih. Puasa mutih itu bukan puasa yang hanya makan nasi tok, nah, nasi doang, atau hanya nanti lauknya garam karena sama-sama putih, tidak. Tapi puasa mutih itu adalah puasa 3 hari pada bulan di bulan-bulan Hijriyah. Jadi atau Komariah istilahnya. Nah, itu tanggal 13, 14 dan 15. Ternyata dengan puasa khususnya adalah puasa 3 hari Yaumul Bid itu untuk menjaga stabilitas tubuh kita, imun kita. Jadi puasa-puasa itu, puasa sunnah itu untuk menjaga imun kita. Rasulullah 14 abad yang lalu sudah memberikan contoh kepada kita semua, tapi tidak pernah disampaikan manfaatnya apa. Nah, itu ada 5 hal yang menjadi pegangan kita. Yang pertama adalah Islam dibangun karena 5 perkara. Kami ulang kembali. 1, syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat haji. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Pemirsa yang saya hormati,
Demikian yang kami sampaikan. Insya Allah besok kita bertemu lagi untuk penyampaian materi-materi Adabul Mar'a fil Islam dalam beberapa kajian yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang kami sampaikan. Nasrum minallah wa fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.